Mari kita berdoa. Pujian yang menguatkan setiap kami dan mengingatkan setiap kami ya Tuhan bahwa Natal tidak berarti tanpa Yesus di hati. Biarlah kami senantiasa memaknai Natal dan biarlah berita Natal yang senantiasa hidup di dalam hati setiap kami. Menopang kami untuk menjalani hari-hari ke depan. Kami bersyukur dan memohon pimpinan penyertaan-Mu untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada saat ini. Dan setiap kami yang akan mendengarkan, buka hati kami, buka pikiran kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat Natal, belum terlambat rasanya untuk mengucapkan selamat Natal di penghujung tahun 2024 ini Bapak Ibu. Ebenezer. Sampai di sini, sampai hari ini Tuhan masih menolong, menyertai setiap kita. Ada amin? Amin. Beberapa hari lalu kita baru saja merayakan Natal. Suasana Natal masih terasa seperti yang disampaikan oleh liturgis kita. Dekorasi masih ada. Saya berharap juga berita Natal tetap ada di dalam hati setiap kita Bapak Ibu. Berita Natal atau perayaan Natal itu selalu dinantikan. Kalau biasanya gereja kita mengadakan kebaktian rutin itu jumlah total jemaatnya 500 hingga 600 orang di dalam 4 ibadah raya, 1 ibadah remaja dan juga ibadah sekolah minggu. Tapi di perayaan ibadah Natal, 1 kali ibadah itu bisa 700 sampai 800 orang yang hadir. Kok bisa seperti itu? Sangat wajar Bapak Ibu Saudara karena persiapan Natal itu disiapkan dengan begitu matang. Persiapannya 3, 4, 5 bulan mundur. Disiapkan dengan sangat baik. Selalu ada surprise bukan setiap Natal yang selalu kita nanti. Dan juga didukung oleh lingkungan kita yang juga merayakan Natal. Di mall, di tempat-tempat umum dekorasi begitu meriah. Belum lagi year end sale, Christmas sale. Diskon-diskon di akhir tahun membuat kita sangat menanti-nantikan akhir tahun, Natal, liburan bersama. Tetapi ya tidak melulu di Natalan di luar situ merayakan ada Yesusnya. Tema Natal kita kemarin apa Bapak Ibu? Kedamaian di tengah kegelisahan. Lika-liku tantangan kehidupan Pak Andi. Pak Andi hadir, Pak Andi? Ada? Bapak Ibu datang semua perayaan? Lihat drama ini. Lika-liku kehidupan dari Pak Andi yang disampaikan, usaha sepi, orang tua sakit, anak perlu masuk SMA 100, uang pangkalnya mahal, masalah menumpuk, belum lagi godaan berbuat dosa, markup harga dan lain sebagainya. Bapak Ibu ini bukan sekedar drama loh, ini tuh gambaran kondisi real kita hari ini bukan? Tahun ini ekonomi lesu. Kalau saya main ke rumah atau ke tokonya jemaat, komennya hampir semua sama. Dagang susah loh, ekonomi sulit, daya beli rendah. Tahun ini ekonomi lesu. Riset mengatakan pertumbuhan ekonomi real kita itu cuma 3,1%. Normal biasanya itu di 4,95 sampai 5, sedikit. Kalau Pak Presiden menjanjikan akan 8%, itu hal yang sulit untuk dicapai dan diusahakan. Kenapa? Karena kondisinya seperti itu. Belum lagi perang antar negara yang masih berlangsung. Bagaimana dengan tahun 2025? Prediksinya begini. APBN defisit harus ikat pinggang ratusan triliun. Kenapa? Karena ada utang yang harus dibayar, utang negara yang harus dibayar di tahun depan, pakar ekonom bilang 1.300 T. Sehingga membuat APBN sedikit, pembelanjaan sedikit, uang yang beredar sedikit. Belum lagi maraknya judi online Bapak Ibu. Judi online itu membuat apa? Duitnya itu gak puter di negara, tapi keluar. Duitnya itu pergi ke Kamboja, ke Thailand, ke Filipina. Tahun 2024 sendiri oleh karena judi online duit yang keluar itu 900 T di tahun 2024. Belum lagi depresiasi rupiah. Rupiah per 2 hari lalu saya cek 16.260. Nggak tahu sekarang. Dampaknya apa? Biaya impor mahal.
Kalau impor mahal, belum lagi yang kena red line impor. Jadi semua tertunda, barang masuk, duit mandek. Daya beli lemah, deflasi. Pabrik-pabrik overstock, sehingga harus buang barang cepat. Jual murah, bukan cuma jual murah, jual modal bisa-bisa. Bisa-bisa jual rugi, demi apa? Demi dapat cash. Demi bisa putar uang. Belum lagi kebijakan pro kontra 12% PPN di sektornya tertentu aja. Pajak kendaraan bermotor dinaikkan hingga 66%, tapi juga belum didukung dengan public transport yang baik. Pada akhirnya apa? Orang-orang di kelas menengah, orang kelas menengah itu menurut World Bank adalah orang dengan expense atau pengeluaran 2-20 $ per hari. Itu orang kelas menengah. Jadi pengeluarannya 30 sampai 300 ribu sekian dalam sehari. Itu semakin hilang orang-orang kelas menengah. Padahal orang-orang kelas menengah ini adalah penggerak ekonomi suatu negara. Jadi yang dilakukan apa? Yang dilakukan ikat pinggang juga semua. Efisiensi operasional. Perusahaan ikat pinggang. Kalau dulu karyawan satu orang kerjain satu bagian, sekarang diusahakan satu orang bisa kerjain 3 bagian. Kenapa? Supaya bisa pangkas biaya. Pegawai bersyukur kalau cuma sekedar nggak naik gaji atau bonusnya nggak naik. Karena di mana-mana itu semua lagi kencengin ikat pinggangnya. Syukur-syukur nggak dipecat. Boro-boro perusahaan juga bisa mikir untung banyak. Mikirinnya apa? Bisa nggak kita gaji karyawan dengan tepat waktu? Itu kondisi kita hari ini. Semuanya itu berinovasi. Produknya dipecah, didiversifikasi. Dipikirkan inovasinya. Entah produk, entah jasa, putar otak supaya bisa bertahan. Yang penjual jasa pun demikian. Dulu kalau orang bisa main musik aja. Yang marketing ada orang lain, yang produksi ada orang lain. Sekarang harus bisa kerjain semua sendiri supaya bisa survive, saingannya soalnya global. Satu kali saya bicara dengan seorang jemaat. Tantangan kita itu kan dengan luar itu sudah sangat terbuka gitu loh. Perdagangannya sudah bebas. Tenaga kita, sumber daya manusia kita dibanding sama sumber daya manusianya China, let's say ngomong China. Itu kalah jauh. Memang sekarang sumber daya manusia China tidak murah, juga mahal, tapi worth untuk keluar uang bayar mereka. Karena mereka kerjain 1 jam bisa dapat 100 produk, orang Indonesia kerjain 1 jam cuma dapat 10 produk. Efisiensi tenaganya itu nggak tahu dari mana mereka itu ya. Susah bersaing. Semuanya berusaha apa? Punya aset liquid. Jadi tahan untuk belanja supaya bisa punya aset seliquid mungkin. Di gang saya Bapak Ibu di perumahan di Taman Sulfat itu ada blok 22 itu ada 3 rumah dijual. 3 apa 4 ya? 3 atau 4 gitu. Dari saya tempatin sana sampai sekarang belum laku-laku. Karena gak gampang jual properti aset keras yang tidak bergerak gitu. Ada nilainya ada 1M, 1,5 M. Tapi kalau butuh duitnya gak ada yang mau beli. Kalau ada yang mau beli juga kasih harga buang. Rumah 1M ditawarnya 500 juta. Kalau mau ya saya ambil, saya ada duit nganggur 500 juta. Kalau gak mau ya udah. Gak bisa punya aset yang gak liquid sekarang. Semua berusaha pegang aset yang cair. Jadi Bapak Ibu, musim dingin itu sudah dan akan terus datang. The winter is coming. Saya paparkan tadi kondisi kita hari ini dan ke depan. Bagaimana kita menghadapinya. Apakah berita Natal itu yang sudah dibagikan kemarin-kemarin sekedar senang-senang, happy-happy, hura-hura saja. Atau memiliki dampak bagi kita untuk menjalani musim dingin ke depan. Bagaimana agar Natal itu tidak berlalu sia-sia Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari dulu sampai sekarang problem itu selalu ada. Dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Hari ini kita mengalami
satu problem. Zaman dulu juga mengalami hal yang sama. Zaman depan juga nanti sama. Nah, hari ini saya mau ajak setiap kita belajar lihat ke belakang. Belajar dari satu peristiwa di masa lampau untuk menopang kita menjalani hari ke depan. Berita Immanuel yang artinya itu Allah beserta kita. Sudah disampaikan jauh sebelum Yesus lahir. 700-800 tahun di belakang. Atau kalau kita hitung dari sekarang kira-kira 3000 tahun yang lalu. Berita itu disampaikan kepada seorang raja. Namanya Ahas. Raja dari kerajaan selatan, kerajaan Yehuda. Saya ajak setiap kita baca Alkitab hari ini ya. Ya ini, 2 Raja-Raja 16, 1-20. Kita baca bergantian ya Bapak Ibu. 2 Raja-Raja 16 ayat 1-20. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2, kita bergantian sampai yang 20. 2 Raja-Raja 16 ayat 1-20. Saya baca terjemahan baru 2. Bapak Ibu bisa baca terjemahan Alkitab yang Bapak Ibu punya. Ahas Raja Yehuda 16 ayat 1, pada tahun ke-17 pemerintahan Pekah bin Remalia, Ahas anak Yotam Raja Yehuda menjadi raja. Ia mengikuti langkah hidup raja-raja Israel, bahkan dia mengorbankan anaknya dalam api seperti perbuatan menjijikan bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari hadapan orang Israel. Ketika itu Rezin Raja Aram dan Pekah bin Remalia Raja Israel maju untuk memerangi Yerusalem. Mereka mengepung Ahas tetapi tidak dapat mengalahkan dia. Ahas mengirim utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser, Raja Asyur dengan pesan, "Aku ini hambamu dan anakmu, majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bergerak menyerang aku." Raja Asyur pun mendengarkannya dan maju melawan Damsyik serta merebutnya. Ia mengangkut penduduknya ke pembuangan Dikir dan membunuh Rezin. Lalu Imam Uria mendirikan mezbah sama seperti apa yang dikirimkan Raja Ahas dari Damsyik. Demikian Imam Uria membuatnya sebelum Raja Ahas tiba dari Damsyik. Ia mempersembahkan kurban bakarannya dan kurban sajiannya, mencurahkan kurban curahannya dan menyiramkan darah kurban keselamatannya pada mezbah itu. Lalu Raja Ahas memberi perintah kepada Imam Uria, "Persembahkanlah di atas mezbah besar itu kurban bakaran pagi dan kurban sajian petang, kurban bakaran dan kurban sajian raja, kurban bakaran dan kurban sajian serta kurban-kurban curahan seluruh rakyat negeri. Siramkanlah pada mezbah itu seluruh darah kurban bakaran dan seluruh darah kurban sembelihan. Namun mezbah tembaga itu akan kupakai untuk meminta petunjuk." Raja Ahas memotong papan penutup kereta-kereta penopang dan menyingkirkan bejana pembasuhan dari atasnya. Ia menurunkan laut dari atas lembu tembaga yang menopangnya dan meletakkannya di atas alas batu. Selebihnya dari riwayat Ahas dan apa yang dilakukannya, bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda?
Ya, ayat 19 itu Bapak Ibu, itu ada peristiwa yang sama dicatat di dalam kitab Raja-Raja Yehuda, yaitu kitab Tawarik. Di 2 Tawarik dan juga dicatat di dalam Yesaya pasal yang ke-7. Jadi teks utama kita hari ini adalah 2 Raja-Raja 16. Ada beberapa teks pendukung dari 2 Tawarik dan Yesaya pasal 7. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita mau lihat dari kegagalan dari Raja Ahaz untuk taat kepada Tuhan. Yang pertama itu soal dia itu terpengaruh sebenarnya. Dipengaruhi, bukan mempengaruhi. Siapa itu Raja Ahaz? Raja Ahaz itu anaknya Yotam, cucunya Uzia Bapak Ibu. Selalu ingat kalau kita lagi bahas tentang raja-raja Israel after Salomo. Setelah Salomo itu kerajaan pecah, utara Israel, selatan Yehuda. Itu selalu ada pengkategorian raja berdasarkan apa? Apa yang dilakukan di mata Tuhan. Benar di mata Tuhan atau jahat di mata Tuhan. Selalu 2 kategorinya besar itu. Kategori cabangnya dari melakukan itu adalah benar di mata Tuhan tapi, ada tapinya. Benar di mata Tuhan tepat seperti Daud, tepat seperti ayahnya. Atau tidak benar di mata Tuhan atau jahat di mata Tuhan. Ada berbagai macam kategori. Kalau kita cek 2 keturunan di atas Ahaz, yaitu Yotam dan Uzia. Bagaimana mereka ini dicatat di dalam kitab Raja-Raja. Kalau Uzia itu di dalam 2 Raja-Raja 15 dicatat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan ayahnya Amazia. Kalau Yotam, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Jadi 2 orang di atasnya melakukan yang benar. Tetapi ada tapinya kalau di ayat selanjutnya. Mereka tidak menyingkirkan bukit-bukit pengorbanan Bapak Ibu. Sedangkan Yotam bapaknya Ahaz itu dia hidup benar untuk dirinya sendiri. Dan terjadilah sekarang pada Ahaz. Apa yang dilakukan Ahaz? Apa yang dicatatkan tentang Ahaz? Ahaz dicatat dia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya seperti Daud bapa leluhurnya. Kita bisa melihat di sini Bapak Ibu. Ada terjadi yang namanya degradasi iman. Degradasi ketaatan kepada Tuhan. Bibitnya kita bisa lihat dari 3 keturunan di atas bahkan. Mereka memang tidak menyembah berhala sehingga dicatat melakukan yang benar di mata Tuhan. Tapi mereka tidak menyingkirkannya dengan alasan apapun. Dengan alasan politik, kestabilan suatu negara. Padahal mereka punya kemampuannya. Karena mereka orang nomor 1 di negeri itu. Sampailah pada Ahaz degradasi itu menjadi-jadilah dia. Ayat 3 ayat 4 tertulis demikian. Apa yang dilakukan Ahaz? Hidup menurut kelakuan raja-raja utara. Raja-raja Israel. Bahkan dia persembahkan anaknya dalam korban api sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan. Di atas tempat-tempat yang tinggi, di bawah setiap pohon yang rimbun. Bahkan kalau kita lihat seterusnya tadi ayat 14, 15 detailnya dilakukan. Untuk persembahan, untuk ibadah, untuk menyembah. Kita lihat apa dari 2 ayat ini Bapak Ibu? Kita lihat bahwa ada sosok raja ini yang begitu peduli terhadap urusan spiritual. Dia peduli dengan urusan kerohanian. Ada usaha lebih. Ada effort banget gitu kalau kata anak-anak sekarang ya. Effort banget. Melakukan sesuatu yang lebih dan detail dalam soal menyembah, dalam soal beribadah. Jadi kalau kita bilang di sini ada orang yang nggak peduli soal kerohanian itu kayaknya nggak ada deh Bapak Ibu. Setiap orang itu pasti peduli soal kerohanian. Karena manusia itu terdiri dari yang namanya raga, fisik, sama jiwa. Ada jiwa, ada raga. Kalau raga aja mati. Kalau jiwa aja bukan orang. Ada jiwa, ada raga. Jadi tidak ada orang yang tidak peduli urusan kerohanian. Nah masalahnya adalah konsep spiritualnya kayak apa nih?
Konsep spiritualnya apakah sistem yang transaksi, dia melakukan ketaatan supaya kerajaannya jaya, makmur, bisnis lancar, cepat naik pangkat. Atau memang didasarkan oleh kasih karunia. Kalau ada orang yang berkata agama asal punya aja, yang penting ada, semua agama sama. Perlu punya agama karena di KTP ada kolom agama harus ditulis. Yang penting jadi orang itu orang baik. Yang penting jadi orang itu orang sayang keluarga. Yang penting cari duit yang benar. Supaya tua gak susah, gak ngerepotin orang lain. Kalau bisa bantu orang. Kalau kita bilang orang yang seperti ini adalah orang yang kurang spiritual, enggak. Justru dia menghidupi kerohaniannya, spiritualnya bukan dengan Tuhan. Tapi dengan berhala-berhala lain, entah pekerjaan, usaha, keluarganya. Satu buku yang sangat baik itu tulisannya Tim Keller, Counterfeit God, Allah palsu. Jadi bagaimana kita hidup itu senantiasa dikelilingi berhala. Jadi kalau pegangannya bukan Tuhan, ya udah kita lagi menyembah yang lain. Tidak ada kita tidak menyembah. Selalu kita menyembah. Kalau kita bilang kita hidup biasa-biasa aja dalam spiritual, artinya kita sedang menyembah yang lain. Bukan Immanuel yang sedang kita pegang, tapi ilah lain. Jadi apa yang sedang menjadi Tuhannya Ahaz nih Bapak Ibu? Dia sembah begitu rupa, saya pikir yang menjadi Tuhannya Ahaz adalah, yang menjadi hasrat untuk disembahnya si Ahaz adalah satu kejayaan kemakmuran suatu negara. Karena apa? Dicatat di ayat 3, ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Dia lihat bangsa lain kok lebih sukses, lebih makmur. Kayaknya mesti nyembah Allahnya deh, karena ada kaitan Bapak Ibu di dalam budaya Timur Tengah kuno itu. Satu kemajuan negara itu tergantung siapa di belakangnya. Backingnya siapa? Tuhannya siapa? Ya itu ya mesti disembah. Supaya apa? Supaya saya makmur. Jadi Tuhannya si Ahaz ini sekarang adalah dirinya sendiri. Tuhannya adalah kejayaan, keamanan, kemakmuran, kesuksesan. Sehingga dia perlu kendaraan untuk mencapai itu. Perlu mobilnya. Mobilnya apa? Kalau Tuhan Allah Israel gak bisa disetir. Ya mesti cari Allah yang bisa disetir. Allah-Allah lain itu. Coba deh saya lakukan ketaatan yang begitu rupa. Bapak Ibu baca tadi detail. Korban pagi, korban petang. Korban curahan, korban untuk negeri, korban untuk apa? Dilakukan dengan teliti. Tapi itu adalah motif transaksi untuk mencapai deal-deal tertentu. Menyembah yang bisa kira-kira aduh dealnya yang cocok apa nih sama saya. Bukan lagi Tuhan yang menguasai hidupnya. Tapi justru dia mencoba menguasai Tuhan. Terpengaruh dari luar. Bapak Ibu saya teringat satu perumpamaan Tuhan Yesus. Perumpamaan di Lukas 16. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Ada bendahara dipecat. Terus dia pikir gimana caranya kalau enggak aku enggak bisa hidup. Ya udah aku kumpulin orang-orang yang berhutang sama tuanku. Dipanggilin satu-satu. Utangmu berapa sama tuan? 100 tempayan. Ya udah bayar 50 aja. Utangmu berapa? 25, bayar separohnya. Supaya apa? Supaya dapat utang budi. Tuhan mengatakan apa? Ayat 16 ayat 9. Aku berkata ayat 8. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ayat 9. Aku berkata kepadamu ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi kamu diterima di dalam kemah abadi. Perumpamaan ini ngomong apa Bapak Ibu? Perumpamaan ini bukan ngajarin kita untuk jadi bendahara yang tidak jujur, bukan. Inti perumpamaan ini adalah pergunakan seluruh sumber daya yang ada. Mau uang, mau energi, apapun. Untuk memuliakan Tuhan. Menggunakan mamon bukan dipergunakan mamon. Menggunakan uang bukan digunakan uang, bukan dikendalikan sama uang. Jadi pakai seluruh sumber daya untuk memuliakan Tuhan. Bukan sebaliknya, pakai Tuhan untuk memperoleh seluruh kekayaan dunia.
Kita di dalam sikap seperti apa hari ini? Apakah kita melakukan ketaatan beribadah? Kita ini sedang mau memuliakan Tuhan atau mau memanfaatkan Tuhan? Itu yang pertama kita belajar dari kegagalan Ahaz. Yang kedua, Ahaz itu melakukan apa? Dia mengorbankan yang terbaik untuk memperoleh yang tidak baik. Masuklah kita di dalam peperangan ya. Ayat 5, 16 ayat 5. 16 ayat 5 dicatat begini. Pada waktu itu majulah Rezin Raja Aram dan Pekah bin Remalia Raja Israel. Jadi kolab nih Bapak Ibu, dua raja ini kolab. Untuk memerangi Yerusalem dan mereka mengepung Ahaz tetapi mereka tidak dapat mengalahkan dia. Nah ini nih Bapak Ibu. Tadi kok bisa ya? Ini mestinya bisa sorot-sorot gitu Bapak Ibu. Bentar ya. Nih yang kuning ini Bapak Ibu. Yang kuning ini Asyur. Daerah kekuasaan Asyur, Assyria. Judah ini di sini. Nih yang kecil nih merah nih. Israel atasnya nih agak gede nih. Sedangkan Aram itu di atasnya lagi agak bawah sini. Namanya Damaskus atau Damsyik. Ini nih Damaskus atau Damsyik. Jadi Israel sama Damsyik sama Aram ini collab. Terus ngajakin Yehuda untuk apa? Untuk membangun koalisi anti Asyur. Pada waktu itu tahun 700-an sebelum Masehi, yang paling gede Asyur di Timur Tengah kuno. Kerajaan-kerajaan kecil yang gak mau tunduk, karena kalau tunduk kan mesti bayar upeti, mesti ikutin aturannya Asyur, gak mau. Jadi dia bikin koalisi anti Asyur, Aram dan Israel, ngajak Yehuda untuk join. Tapi Ahaz pilih kami netral aja deh, kami gak usah ikut. Bukan karena dia ingin mempertahankan kemurnian umat pilihan Tuhan, bukan. Tapi semata-mata adalah urusan politik. Merasa lebih aman jika nggak lawan Asyur. Karena susah menang. Ibaratnya ini ya Bapak Ibu, Yehuda itu saya pakai lagi ya. Nah Yehuda itu kayak Singapura itu ya, negara kecil. Atasnya ini kan Malaysia. Terus join sama Thailand misalnya. Untuk hajar apa? Untuk hajar China. Gak mungkin tuh, terlalu besar, agak muluk-muluk ya. Jadi main aman, ya udah saya gak mau join. Tetapi yang jadi masalah adalah akhirnya diintimidasi sama Aram sama Israel. Diserang Yehuda. Dan mereka ini Aram dan Israel sudah menyiapkan raja boneka. Kalau dicatat di Yesaya 7 ayat 6 dia udah siapin namanya anak Tabel sebagai raja untuk gantiin Yehuda supaya mau collab. Jadi paling enggak ada 3 negara besar. Lumayan bisa nyaingi Asyur. Diserang mereka Bapak Ibu. Lumayan khawatir karena udah sampai diserang. Cuma di ayat 5 kan dicatat bahwa tetapi tidak dapat mengalahkan dia. Mereka mengepung Ahaz tapi tidak dapat mengalahkan dia. Itu salah satu janji daripada Tuhan. Menurut Bapak Ibu, Tuhan diem aja enggak atas peristiwa ini? Tuhan tuh gak diem aja. Tuhan itu melakukan sesuatu. Yesaya 7. Mulai ayat 1 sampai ayat 8, tapi yang kita baca ayat 3 aja. Sampai ayat 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya. Jadi Yesaya itu nabi yang diutus Tuhan untuk kerajaan selatan. Ini di dalam kekhawatiran dari Ahaz, Tuhan ngomong sama Yesaya. Kamu samperin Ahaz ngomong begini. Ngomong apa? Ayat 4. Teguhkanlah dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini. Yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim selanjutnya. Mereka akan maju menyerang. Tapi ayat 7, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan
terjadi, itu janji Tuhan. Jadi yang tercatat di 2 Raja-Raja 16 ayat 5 itu janji nubuatan Tuhan. Selanjutnya sikap Ahaz gimana? Apakah dia mengamini kata teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Jangan takut, jangan hatimu kecut. Karena musuhnya apa? Musuhnya cuma 2 puntung kayu api yang berasap. Udah kebakar, udah sisa jadi abu. Kata Tuhan. Tapi dia gak bisa amini. Padahal ini janji yang pasti loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena turun-temurunnya itu gak diturunin. Warisan imannya itu loh. Dari usia dia hidup beriman untuk dirinya sendiri. Turun ke Yotam bersyukur masih hidup beriman. Tapi juga untuk dirinya sendiri gak turun ke anaknya. Jadi anaknya gak tahu bagaimana cara beriman. Gak tahu bagaimana cara mengandalkan Tuhan. Gak punya pengalaman. Gak diturunin dari orang tuanya. Alih-alih dia mengamini janji Tuhan, yang dilakukan adalah ini respon Ahaz. Sedih sekali baca ini. Sedih sekali. Dia pergi ke Raja Asyur yang paling gede. Minta tolong. Aku ini hambamu. Aku ini anakmu. Majulah dan selamatkan aku dari tangan Raja Aram. Dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku. Gimana perasaan Tuhan Bapak Ibu? Dia ngomong aku ini hambamu, aku ini anakmu. Pernyataan ini aku hamba, aku anak itu pernyataan ketundukan total yang seharusnya diberikan cuma boleh buat Tuhan. Gak boleh buat yang lain. Sikap tunduk total. Tapi di dalam logikanya Ahaz, Asyur lebih pasti dibanding Tuhan. Dan memang Asyur bantu Ahaz itu juga di dalam kedaulatan Tuhan. Tetapi Asyur bantu Ahaz untuk kepentingan yang beririsan, sama kepentingannya. Dia kan mau ekspansi, mau gedein kekuasaannya. Jadi dia hajar Damsyik itu. Merasa menang sementara tapi konsekuensinya panjang. Konsekuensinya si Ahaz tertawan secara spiritual maupun politik Bapak Ibu. Karena dia jual Tuhannya. Ada seorang penerjemah Alkitab, pendeta di tahun abad 16 tahun 1530 sekian lah. Namanya William Tyndale. Dia ini berusaha menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin karena dulu Alkitab satu bahasa, di bahasa Latin Vulgata namanya. Diterjemahkan ke dalam Inggris. Ini sesudah masa reformasi berjalan. Kalau Luther dengan bahasa Jermannya, bahasa lokal, ini dengan bahasa Inggris. Supaya apa? Supaya semua orang bisa baca firman Tuhan, baca Alkitab. Tapi ini dianggap sebagai kejahatan besar oleh gereja dan pemerintah. Dikejar-kejar mau ditangkap. Sambil lari, sambil terjemah, sambil lari bersembunyi. Dia dikhianati sama temannya sendiri Bapak Ibu, namanya Henry Phillips. Henry ini seorang pria yang hidupnya itu terlilit hutang. Banyak utang. Sehingga demi uang dia jual persahabatannya, kepercayaannya dengan Tyndale. Dia jebak, akhirnya singkat cerita ketangkep Tyndale. William Tyndale ketangkep dan dieksekusi. Tadinya di penjara, akhirnya dieksekusi mati sebagai martir. Seperti itu dieksekusinya. Lehernya diikat, dicekik, kemudian dibakar. Mati, terbakar. Tetapi dampaknya tetap kita rasakan sampai hari ini. Alkitab bisa diterjemahkan ke dalam banyak bahasa Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang apa lalu cerita ini? Bahwa cinta, hasrat, kecintaan itu dayanya sangat kuat. Kalau si Ahaz cintanya sama kekuasaan, makanya dia melakukan banyak hal teliti untuk penyembahan berhala. Kalau Kidung Agung itu bilang apa? Cinta itu kuat seperti maut. Kalau kecintaan itu dipakai untuk cinta Tuhan, maka mati pun untuk Tuhan. Kalau kecintaan itu dipakai untuk cinta yang lain, cinta uang dalam konteks ini, Tuhan pun dijual. Henry Phillips salah satunya, Yudas salah duanya. Jadi persoalan Ahaz adalah berhala dirinya. Khawatir sedemikian lupa, gak punya pengalaman bersama Tuhan sehingga
janji Tuhan datang melalui nabi pun dia gak bisa percaya. Dia lebih percaya Tiglat-Pileser, Raja Asyur. Aku ini hambamu, aku ini anakmu, tolong aku. Sekali lagi konsekuensinya besar kalau kita baca secara panjang. Ayat 10 sampai 18 itu detail bahas bagaimana Ahas itu tertawan secara spiritual. Satu aja saya bahas. Di ayat 18. Serambi tertutup untuk hari Sabat yang telah didirikan oleh rumah Tuhan dan pintu untuk raja di sebelah luar ia singkirkan. Jadi segala macam ritual dilakukan, kalimat terakhir, demi Raja Asyur. Dilakukan untuk apa? Demi Raja Asyur. Mesbah yang di Damaskus dikopi, upacara dilakukan dengan detail. Properti di bait Allah diganti semua. Mesbah baru untuk ilah. Demi Raja Asyur. Demi yang dianggap bapak, yang dianggap tuan. Karena dia merasa aku ini hambamu, aku ini anakmu. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kondisi seperti apa yang membuat kita menyerahkan Tuhan kita? Kondisi seperti apa yang membuat kita menjual Tuhan kita? Godaan pekerjaankah? Atau karena dikejar usia kita mesti menikah siapapun jadi? Imankah? Cari pasangan tidak seiman, tidak apa-apa. Atau kita yang bekerja, kita kerja asal-asalan, kita kerja sekedarnya. Karena merasa kita juga gak menikmati apa-apa, yang menikmati adalah yang pemberi kerja. Apakah begitu? Apakah kita bisnis sambil menipu? Yang lagi marak sekarang bisnis skincare ya Bapak Ibu ya, kalau ikutin ya beritanya ya. Si A lawan si B. Skincare mereknya apa, ditempel merek dia pakai popularitas, dijual harganya di markup berkali-kali lipat. Bapak Ibu tahu di dalam 2 Tawarik 28 kisah yang sama dicatat dalam perspektif yang berbeda. 2 Tawarik itu ngomong begini. Dengan demikian ia atau Ahas itu menyakiti hati Tuhan, Allah nenek moyangnya. Menyakiti hati Tuhan. Ini kata yang begitu kena kepada saya waktu mempersiapkan bagian ini Bapak Ibu. Seberapa sering kita itu menyakiti hati Tuhan. Kita yang tidak sepenuhnya menyerahkan diri kita itu untuk Tuhan. 7/8 hidupku untuk Tuhan. Ada 1/8 yang buat aku sendiri. Tuhan jangan ikut campur, aku yang kendalikan. Seberapa sering kekhawatiran membuat kita melogikakan cara-cara sendiri yang tampak masuk akal menurut kita. Bertentangan dengan hati nurani. Cari cara bagaimana rupa mengakali sebuah sistem. Pokoknya kan gak melanggar hukum kan, gak melanggar aturan kan. Cari akal padahal itu bertentangan dengan hati nurani. Mari saya ajak setiap kita bertobat di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Ahas gagal melakukan kehendak Tuhan. Tetapi apa? Tetapi janji Immanuel justru muncul pada momen ini. Janji Allah itu muncul di dalam peristiwa Ahas. Artinya janji Allah itu melampaui kegagalan manusia. Penyertaan Tuhan melampaui apa yang bisa manusia buat. Allah menyertai kita munculnya di sini loh Bapak Ibu. Nabi Yesaya menyampaikan tanda dari Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Karena begini ceritanya. Waktu Yesaya datang ke Ahas, cepet kamu minta tanda sama Tuhan. Yesaya ngomong apa? Yesaya itu ngomong gini Bapak Ibu. Yesaya. Yesaya pasal 10 ya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahas katanya. Mintalah suatu pertanda. Tuhan nih udah merendahkan diri. Wis kamu minta tanda sama aku. Tak kasih tanda. Tapi Ahas jawab apa? Aku tidak mau memintanya. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Kalimat klise. Ngomongnya tidak mau mencobai Tuhan padahal tidak percaya sama Tuhan. Ahas gagal. Janji diberikan.
Immanuel pada saat justru kegagalan. Nubuatan ini tergenapi dalam konteks dekat Bapak Ibu. Di dalam Yesaya 8 itu ada seorang anak lahir. Anaknya Yesaya sendiri namanya Maher Shalal Hasbas itu ya di 8, 3 sampai 4. Tapi dalam konteks jauh kita tahu berita Natal ini. Penggenapan ini klimaks ketika Allah itu yang menyertai. Kalau dulu penyertaan Allah itu berupa perkataan, berupa simbol tiang awan dan tiang api. Melalui nabi-nabinya perkataan. Kalau sekarang Allahnya turun sendiri. Inkarnasi jadi manusia. Tuhannya sendiri turun tangan melalui kelahiran Yesus Kristus. Dia bukan cuma bebasin kita daripada keterikatan militer seperti Ahas. Tapi membebaskan daripada dosa. Masalah terbesar yang ujungnya maut. Ketika umat Tuhan melukai Tuhan, menyakiti hati Tuhan, Tuhan gak bilang kapokmu kapan, bukan. Tapi dia kasih janji yang kekal ini loh, janji Immanuel. Bahwa dia menyertai, cara Tuhan di luar nalar Bapak Ibu. Immanuel menunjukkan apa? Kasih Tuhan yang melampaui kesalahan yang kita lakukan Bapak Ibu. Bukan artinya kita boleh sembarangan bikin salah. Masa iya udah ada sosok yang begitu agung mulia baik begini kita masih mau sering-sering bikin salah? Di awal saya sampaikan Bapak Ibu ya, prediksi 2025. Sadar gak Bapak Ibu? Waktu tahun 2023 akhir menuju 2024 prediksinya juga gak oke-oke amat. Waktu 2022 menuju 2023 resesi. Tapi toh ternyata saat ini kita berdiri di sini, kita duduk di tempat ini di tahun 2024 ujungnya mau menatap 2025. Artinya kita ada di sini itu adalah penyertaan Tuhan Bapak Ibu. Tuhan terus dan akan terus menyertai kita. Jangan khawatir hadapi tahun depan. Tahun depan punya masalahnya sendiri. Lalui bersama Tuhan, jangan sakiti hati Tuhan. Hiduplah senantiasa di dalam kesadaran Immanuel. Kesadaran Immanuel. Seperti apa itu kesadaran Immanuel? Anggapnya itu Tuhan tuh beserta dengan kita, bukan cuma di gereja tapi di setiap momen hidup kita. Jadi kita itu berusaha kalau sebagai anak mau senengin orang tua kita. Sebagai orang tua kita mau korban terus buat anak kita. Sebagai pasangan kita mau saling mengasihi. Itu gambaran tuh penyertaan. Hidup tidak ada tempat di mana tidak ada Tuhannya. Kesadaran itu yang mesti kita bangun. Jangan waktu kita mau bikin salah, lagi gak ada Tuhan nih. Gak bisa begitu Bapak Ibu. Saya ajak setiap kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Satu pujian yang memberkati saya harap juga memberkati setiap kita. Bahwa kemurahan Tuhan itu melampaui segala macam pelanggaran dan kesalahan kita. Dia mengampuni kita dan dia terus mengampuni kita. Jangan pernah menyakiti hati Tuhan. Kita pujikan His mercy is more. Kasih yang melupakan pelanggaran, walau Maha Tahu tak diingatnya. Allah hapuskan segala kesalahan, berlimpah kasih, amin, lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Bait kedua ibu-ibu dan saudari boleh nyanyikan, yang bapak-bapak boleh berdoa bersama-sama. Allah
bersama-sama. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Sekarang bapak-bapak dan saudara memujikan bait yang ketiga. Allah curahkan kasih tanpa batas, kita ditebusnya oleh darahnya. Dulu berhutang, sekarang kita bebas. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Bersama-sama. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Amin. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui. Berlimpah kasih-Nya, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Mohon dengan kasih Pendeta Rustam boleh menutup di dalam doa. Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang Immanuel, ya Tuhan. Terlepas dari prediksi kesulitan ekonomi yang mungkin akan terjadi di tahun depan, tantangan-tantangan yang muncul. Bahkan Tuhan, Engkau juga tahu bagaimana kegagalan, kesalahan kami. Tapi kami mendengar janji-Mu, bahwa janji-Mu melampaui segala kegagalan manusia, melampaui segala kesulitan yang mungkin akan terjadi. Tuhan, tolong kami supaya kami terus memandang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengandalkan janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan sekali-sekali membiarkan, tidak akan sekali-sekali meninggalkan kami, tapi Engkau Tuhan Immanuel akan menyertai kami. Tuhan, ini minggu terakhir di tahun 2024, ke dalam tangan-Mu kami mau bersyukur, kami mau menyerahkan hidup kami. Tuhan, seperti tadi katakan Ebenezer, Tuhan yang sudah memimpin kami sampai detik ini, Tuhan yang sama akan berjalan di depan kami. Tuhan, inilah pengakuan kami, inilah Tuhan satu iman kami Tuhan. Kalau kami ada yang enggak beriman, tolong kami boleh pegang ini ya Tuhan. Engkau Immanuel, Engkau menyertai kami. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami. Amin.